Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Papa harap kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu masuk kepada pelajaran ke-6 yaitu tentang sholat duha. Dan ini merupakan pertemuan pertama pada bab ini. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Salat duha. Waktu duha merupakan waktu yang menguntungkan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Orang yang melaksanakan salat duha akan mendapatkan keberuntungan di dunia berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia telah membuka pintu rezekinya melalui salat duha. Jadi, waktu duha, jadi anak-anakku yang biasa salat sunnah duha yaitu sekitar jam 7. Nah, biasa itu adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan rezeki bonus. Jadi semua orang memang mendapatkan rezeki, tapi bagi orang yang melakukan salat duha maka rezekinya akan ditambah. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjanjikan keberuntungan di akhirat karena ia dicatat sebagai golongan orang-orang yang taat. Jadi selain rezekinya ditambah, dia juga diberikan keberuntungan di akhirat. Jadi ketika sudah mendapatkan keberuntungan di akhirat, pasti dia akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan di akhirat nanti. Karena dia termasuk orang-orang yang golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, biasakanlah melaksanakan sholat duha agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Namun, tahukah kamu tata cara, bacaan, dan waktu untuk melaksanakan sholat duha? Jika belum tahu, ayo kita simak bersama materi yang akan disampaikan. Jika ada materi yang belum dimengerti, tanyakanlah kepada ibu dan bapak gurumu. Baik, kita next. Pengertian sholat duha. Pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seseorang muslim, jadi seorang yang beragama Islam, ketika waktu duha. Jadi waktu duha itu sekitar jam 7 pagi ya, waktu duha itu. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta, jadi ketika matahari itu baru naik gitu ya, itu waktu duha, yaitu kira-kira pukul 7 pagi. Sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jadi waktunya sampai waktu zuhur. Waktu mengerjakan salat duha dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, awal waktu salat duha. Awal waktu salat duha adalah ketika matahari telah terbit dan mulai naik 7 hasta, kira-kira pukul 7 pagi. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkan sholat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada sholat di mana ketika sholat itu adalah sholat duha, yaitu ketika matahari telah terbit dan mulai naik 7 hasta, yaitu sekitar jam 7 pagi. Yang selanjutnya, akhir waktu sholat duha. Akhir waktu sholat duha adalah 15 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi batas sholat duha itu yaitu 15 menit sebelum waktu sholat zuhur. Jadi sebelum 15 menit ada waktunya. Nah, itu kita masih bisa melaksanakan sholat duha. Hanya saja waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha yaitu ketika mendekati waktu sholat zuhur, kira-kira pukul 0.30 sampai 11 jam 10.30 atau jam 11.45 sampai jam 11.45.
Jadi waktu terbaiknya dikatakan ketika dikerjakan, waktu terbaik atau waktu utama mengerjakan sholat duha yaitu ketika mendekati waktu sholat zuhur. Baik, kita next. Baik, ini salah ya, kosakata bukan kosakata. Kita bahas tentang tata cara sholat duha yang 2 rakaat. Tata caranya hampir sama. Yang pertama ialah berdiri tegak menghadap kiblat, jadi hampir sama kayak sholat pada umumnya. Kedua, berniat mengerjakan sholat duha, jadi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Nanti kalian ada tugas menghafalkan niat dan doa salat duha. Selanjutnya setelah niat yaitu takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan salah satu surat-surat pendek. Hampir sama kayak doa pada umumnya, pada salat pada umumnya. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir, mengucapkan salam dan membaca doa. Jadi nanti ada doanya khusus ya. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan menghafal doa dan niat. Baik, kita next. Baik, sekian dari Pohab. Pohab ucapkan terima kasih banyak dan Pohab doakan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang berkat dan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.